Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau minggu lalu kita sudah mendengarkan kisah tentang kasih. Lalu pada saat ini, minggu terakhir di bulan Februari ini, kita akan belajar bagaimana ketika kita berdoa, maka doa itu mengubah segalanya. Doa bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada. Karena apa? Tuhan kita, Yesus Kristus tidak berubah. Karena Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segalanya, itulah yang membuat kita ketika datang kepada Dia, maka doa itu bisa mengubah segalanya. Seringkali kita menghadapi di dalam kehidupan ini banyak masalah, betul enggak? Ketika masalah yang satu datang dan terselesaikan, datang lagi masalah. Jadi kehidupan ini tidak pernah selesai kita dengan masalah. Kita tidak tahu ketika menghadapi masalah itu kemana kita mau datang. Bagaimana caranya mengatasi masalah itu. Kadang-kadang kita pusing atau kita depresi, kita stres menghadapi masalah itu. Bahkan ketika kita menghadapi masalah itu, terkadang kita pengen terbang tinggi, lari kemana saja. Ada juga orang yang menghadapi masalah akhirnya apa? Mengurung diri, saudara. Tidak mau ketemu siapapun, dia mau merasakan sendirian-sendirian. Tapi bahaya, saudara, ketika kita sendirian, itu kadang iblis datang membisikin sesuatu untuk menghancurkan hidup kita. Inilah yang dikatakan firman Tuhan, iblis bagaikan singa mengaum-ngaum siap menerkam mangsanya. Tetapi ada juga orang yang menghadapi masalahnya, dia pergi. Coba pergi ke tempat bioskop. Wah, di sana dia lihat bioskop itu. Tapi akhirnya setelah melihat bioskop pulang ke rumah, masalahnya selesai? Tidak selesai. Karena itu, mari kita lihat firman Tuhan ini. Doa mengubah segalanya. Kita buka di dalam Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 26. Nanti kita buka lagi ayat-ayat yang lain di dalam Kisah Rasul ini. Nah, ini firman Tuhan diajarkan kepada kita. Kita bisa belajar di sini. Yang pertama, ini di mana Paulus dan Silas menghadapi masalah yang sangat sulit. Kenapa? Karena dia berbuat baik, dia malah ditangkap, malah disiksa, bahkan malah dimasukkan ke dalam penjara. Seandainya saudara menolong orang, terus sudah gitu orang yang saudara tolong, akhirnya dia jelekin saudara. Bahkan bukan hanya itu, lalu saudara dibawa kemana gitu ya, mau dibully. Gimana perasaan saudara? Pasti sakit hati, betul enggak? Nah, ini juga Paulus dan Silas, dia di situ berbuat baik, memberitakan kasih Tuhan supaya orang lain menerima keselamatan seperti yang dia rasakan. Tetapi bahkan ada mujizat-mujizat yang dia lakukan. Apa yang dia terima? Dia bahkan malah ditangkap. Selain ditangkap, lalu dia disesah. Di situ dikatakan dipukulin, istilahnya seperti itu, saudara. Bahkan dimasukkan penjara yang paling dalam di situ. Bukan hanya itu lagi, apa yang dilakukan, dimasukkan penjara yang paling dalam. Jadi di Israel itu penjara paling dalam itu kayak gua. Modelnya kayak gua, saudara. Jadi kalau gua berarti pengap, ya kan? Dingin, pengap, lalu banyak mungkin tikus atau binatang apa, kita nggak tahu. Mengerikan, saudara. Lalu bukan hanya itu, mereka ini bukan penjahat loh. Tapi apa? Dipasung. Tahu nggak saudara dipasung? Suatu kali saya melihat, ya ini waktu itu saya lihatnya di YouTube gitu. Ada seorang anak muda di suatu desa, dia itu karena suka stres, depresi, bicara sendiri, akhirnya dia ditaruh di kamar sendiri di belakang rumahnya. Sudah itu dia dipasung, saudara. Lalu akhirnya ada seorang yang dia memang suka menolong orang gitu, polisi, dia datang ke rumah itu dan sudah gitu dia tolong itu,
dimandiin, dibersihin, dan akhirnya dibawa sama orang itu. Jadi tersiksa. Dan waktu diajak bicara, dia baik-baik. Cuman kadang-kadang emosinya dia itu suka meledak seperti itu. Suka marah, pamannya gitu. Nah, tapi keluarganya nggak bisa terima. Dibilangnya dia ini sakit. Karena itu dia nggak bisa apa-apa, ditaruh di belakang dan dibelenggu. Nah ini, jadi dibelenggu tuh nggak enak, saudara. Bayangin nggak bisa gerak. Coba kalau mau ke belakang bagaimana kalau dibelenggu kakinya, ya kan? Bukan hanya itu, tangannya juga. Tapi apa yang terjadi? Doa mengubah segalanya. Mari kita lihat di dalam ayat 25 apa yang dilakukan Silas ini, ya, Paulus dan Silas, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya. Inilah ketika mereka mengalami penderitaan, ketika mereka mengalami masalah, apa yang dilakukan? Berdoa kepada Tuhan yang hidup. Bukan hanya berdoa, memuji Tuhan. Ingat saudara, tembok Yerikho, ya, yang begitu tebal, Tuhan bilang apa? Puterin, kelilingin itu dengan memuji Tuhan. Apa yang terjadi ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yerikho? Tembok Yerikho runtuh, saudara. Artinya apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menghadapkan masalah kita, persoalan kita yang seberat apapun kepada Tuhan, ingatlah, bisa runtuh, betul? Bisa, artinya Tuhan tolong sama kita. Tuhan bisa kasih solusi, seberat apapun, saudara. Ingat, Elia aja yang menghadapi masalah yang berat, di mana dia mau dibunuh. Akhirnya apa? Ketika dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia udah putus asa, dia udah depresi. Tuhan, aku ini sudah melayani Engkau. Kenapa aku dikejar-kejar Ahab? Aku mau dibunuh. Bagaimana ini? Udahlah Tuhan, mati saja aku. Tapi apa? Tuhan bilang, pergi ke sungai Kerit. Tuhan kasih apa? Roti, daging, dan minum bebas. Di saat-saat sulit. Demikian juga kita, saudara. Doa bisa mengubah segalanya ketika kita berdoa. Di masa kita kepepet sekalipun, ketika kita teriak kepada Tuhan, ingat Tuhan bisa tolong kita. Nah ini cara Tuhan, ya. Tapi seringkali kita apa? Nggak tahan, saudara. Kalau ada masalah ekonomi yang berat, kepepet gitu, akhirnya apa? Sekarang ini, mari, saudara, Anda gampang pinjam tanpa bunga, tanpa agunan, pinjol, ya kan? Betul nggak? Lewat HP lagi. Apa nggak menggiurkan? Belanja, aku mau pinjol dulu, biar dianggap keren, mumpung ke mall, gitu. Hati-hati, saudara, apalagi anak-anak yang masih sekolah ini, ya, lewatin aja. Saya juga lihat HP itu hati-hati, saudara. Takut kepencet pinjol, ya karena nggak tahu. Terus banyak orang-orang mengingatkan saya, Bu, kenapa Ibu nggak pakai N-banking sih, gitu. Aduh, N-banking, aku nanti kepencet lagi, hilang semua itu, ya kan? Walaupun nggak ada isinya, maksud saya, ya. Artinya apa? Karena saya nggak bisa, lebih baik udahlah apa adanya, jadul ya jadul, ya kan? Kalau anak sekarang mah pinter-pinter, tapi pinter-pinternya harus hati-hati, benar nggak? Ini kadang-kadang menggiurkan. Akhirnya apa? Oh ya, aku kan nggak punya uang. Ini mumpung hari ini waktunya katanya, ya kan? Hari ini, oh mumpung, udah aku pinjol aja dah. Ya, hati-hati, saudara. Kadang-kadang kita menghadapi masalah sulit apapun, ada Tuhan. Inilah yang mengubah segalanya, saudara. Tuhan bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada. Seperti ini dikatakan di sini, Paulus dan Silas ketika dia berdoa, memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu membuat apa? Otak kita, saudara. Ketika kita memuji Tuhan, paling kita mikir,
aduh suntuk ini. Aduh gimana ini, kenapa nggak berubah-berubah, nggak berubah-berubah ini. Ya, gaya hidupnya, pamannya gitu kan. Wah, akhirnya apa? Suntuk kan? Muji Tuhan, saudara. Ketika memuji Tuhan, otak kita itu dicuci oleh firman Tuhan. Jangan kita mujinya gini, oh dunia, dunia, jawablah aku dunia indah, gitu ya. Aduh, saudara muji, kenapa muji dunianya? Kenapa nggak muji Tuhannya, betul nggak? Kadang saya juga ada orang yang ngatain saya, saudara. Saya pamannya memuji Tuhan toh. Terus ada lagi yang pasang lagu-lagu dunia. Oh, tidak salah, saudara. Saudara memuji apa saja gitu ya. Lagu, kalau dunia itu lagu yang saya suka kan ini, kemesraan ini kan gitu kan. Lah, terus itu kadang-kadang bagus, saudara. Tapi lebih bagus kalau kita kemesraannya sama Tuhan. Betul enggak? Tuhan senang kali dipuji, saudara. Kadang-kadang Dina, terus saya bilang sama orang yang mengatain saya itu, kamu sok suci, sok rohani, muji Tuhan terus enggak, kalau denger radio pujian biasa enggak suka, katanya gitu kan. Terus sudah gitu, sekarang gini aja, coba rasakan pujian kepada dunia atau orang yang memuji dunia dengan pujian kepada Tuhan. Pasti beda rasanya. Amin. Ini anak-anak yang sudah ditebus Tuhan, di mana darah Tuhan Yesus. Ketika kita berdoa artinya kita bicara sama Tuhan. Tuhan tolong ini masalahku ini. Kayak ini, Paulus dan Silas dibelenggu, diborgol, di penjara paling dalam, tidak ada salahnya. Malah dia berbuat baik, buat mujizat. Dia berdoa memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Mari kita lihat apa yang terjadi. Ayat 26, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Coba. Apa yang terjadi? Mujizat. Gempa bumi. Makanya jangan suka. Saudara, Tuhan bilang apa? Kalau doa mengubah segalanya. Sekarang ini kan perang. Berdoa supaya damai Israel, damai Gaza, damai Palestina. Karena apa? Dampaknya ke kita, ekonomi. Betul nggak? Nah ini firman Tuhan. Mengubah segalanya. Gempa bumi terjadi. Sekarang kalau saudara lihat apa yang terjadi dengan Sumedang. Ada puting beliung, saudara. Nah, itu baru bencana loh. Ya. Belum lagi banjir bandang. Ini semua kita harus mengubah. Cara mengubahnya bagaimana? Berdoa. Doa mengubah segalanya. Doa orang benar, besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Nah ini, di sini dikatakan ayat 26, terjadilah gempa bumi yang hebat. Tadinya nggak ada apa-apa. Ketika berdoa, terjadi gempa bumi yang hebat. Kita kalau berdoa, Jakarta aman, ya kan? Kita mau kan Jakarta aman? Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Lalu apa? Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bebas. Persoalan selesai. Ya kan? Bisa nggak Paulus dan Silas langsung pergi? Bisa. Tapi apa? Mereka tidak mau. Karena apa? Tuhan punya rencana. Nah ini artinya kita bisa belajar. Yang kedua Raja Asa. Ketika dia berseru kepada Tuhan. Ketika dia berdoa terjepit. Maka Tuhan kasih kemenangan sama Raja Asa. Itu kita bisa lihat di dalam 2 Tawarikh 14 ayat 4. 1-4 ya. Nah ini Raja Asa. Bahkan yang lainnya kayak Abraham. Semua ketika doa itu bisa mengubah segalanya. Yang mandul Sarah bisa melahirkan. Siapa di antara kita yang mandul, merasa mandul, belum punya anak, berdoa. Jangan ngandalin dokter. Teman saya, betul nggak? Teman saya 7 tahun dia berdoa.
dan dia sudah ke dokter, dia berusaha apapun juga. Apa yang terjadi? Dokternya bilang apa? Anda tidak bisa punya anak. Karena yang perempuan ada apa gitu di dalam perutnya. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa punya anak lagi. Yang laki juga lemah, jadi nggak bisa punya anak. Akhirnya mereka ambil keputusan apa? Tumpang tangan di perut istrinya. Yang laki tumpang tangan, istrinya juga tumpang tangan di perutnya. Setiap hari berdoa, Tuhan, di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau bisa buat aku punya anak. Dan dia berdoa terus. Dan waktu itu, setelah dia berdoa, apa yang terjadi? Hamil, saudara. Dokter bilang, tidak bisa hamil. Tapi kalau Tuhan bilang apa? Kamu bisa hamil. Sarah bisa hamil. Teman saya ini bisa hamil. Tuh. Artinya apa? Doalah, doalah. Ya, karena apa? Doa mengubah segalanya. Ini pelajaran yang pertama. Artinya di mana? Ketika kita berdoa, mujizat terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, kita belajar. Mari kita buka di dalam Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikan kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi yang kedua kita bisa belajar doa mengubah segalanya, yaitu di mana yang takut, yang tidak bisa apa-apa menjadi berani, saudara. Yaitu seperti ini di firman Tuhan ini, di mana mereka waktu berkumpul, waktu Tuhan Yesus mati, disalib dan dikubur, mereka dan Tuhan Yesus naik ke surga, mereka ketakutan, takut dibunuh. Akhirnya mereka disuruh kumpul di suatu tempat. Dan waktu mereka berkumpul di suatu tempat, maka bertiuplah angin dan ada bola-bola api bertebaran. Roh Kudus turun atas mereka. Di sini dikatakan ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan apa? Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yang tadinya takut, yang sembunyi-sembunyi, berani. Saudara menghadapi masalah ketika saudara berkata, Tuhan inilah masalahku. Maka saudara tidak akan sembunyi lagi, tetapi keluar. Saudara ada keberanian. Yang tadinya pamannya takut makan kacang, kalau asam urat, ya kan? Sudah sembuh, akhirnya apa? Berani. Kacang, emping, apa saja. Dulu saya nggak berani, saudara. Dulu kalau makan itu langsung kambuh. Tapi sekarang saya kalau makan itu nggak apa-apa. Asal apa? Secukupnya. Firman Tuhan, doa Bapa kami itu yang tiap kali kita ucapkan, itu bukan main-main. Bukan hanya doa biasa. Tapi itulah semua yang ada di dalam firman Tuhan. Kalau dijabarkan satu persatu. Doa Bapa kami itu lengkap, saudara. Seluruh Alkitab ini dirangkum oleh Tuhan Yesus di dalam satu doa. Yaitu doa Bapa kami. Luar biasa ya. Nah inilah yang kedua kita bisa belajar bahwa doa mengubah segalanya. Yaitu di mana Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Yang tadinya kita takut. Kita menjadi berani. Berani memberitakan Injil, berani menyaksikan kasih Tuhan Yesus. Mungkin saudara gak berani. Waduh, temanku ini gimana ya? Dia minta didoain sakit. Aku nanti gimana doanya? Dia kalau terima, kalau enggak. Takut, akhirnya gak berani kan? Wah, minta orang lain aja doain. Padahal Tuhan nyuruh saudara. Tapi ketika ada Roh Kudus, maka tetangganya, ya kayak opunggurin umpamanya,
tetangganya, doain dong saya sakit. Opung Karen doanya manjur. Padahal bukan Opung Karennya yang manjur. Tuhan Yesusnya, ya kan? Roh Kudus. Akhirnya apa? Didoain, sembuh. Nah saudara mungkin teman-teman di sekolah, ya kan? Ada siapa yang pernah dibully pamannya? Dibully, supaya nggak dibully bagaimana? Berdoa, Tuhan bisa mengubah teman saudara yang jahat jadi baik. Itu terjadi di gereja kita. Dulu ada satu anak yang dimana dia di sekolah sampai tiap Jumat nggak berani sekolah. Karena apa? Takut, ya kan? Akhirnya apa? Berdoa untuk orang itu yang apa? Neken-neken itu. Supaya Tuhan ubah. Akhirnya waktu berdoa, orangnya diubah. Dan dia udah berani ke sekolah lagi. Jadi doa mengubah segalanya. Doanya yang benar. Doa kepada Tuhan Yesus. Jangan doa kepada patung-patung. Doa kepada orang. Doa kepada orang tahu nggak saudara? Wah, orang si A kan janji. Janji dia mau ngasih aku. Tapi orangnya nggak ngasih-ngasih, saudara ngarep nggak? Ngarep kan? Nah, akhirnya saudara nggak jadi orangnya ngasih janjinya, kecewa, betul nggak? Itu kalau manusia berjanji. Tapi Tuhan kalau berjanji, Tuhan berkata apa? Berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu, waktu ada seorang ibu minta didoain. Waktu didoain masalahnya yang berat dia. Menghadapi situasi yang sulit. Tapi waktu itu, kenapa saya tiba-tiba ingin datang ke rumahnya. Waktu datang ke rumahnya, dan benar dia membutuhkan pertolongan. Karena dia sudah teriak, Tuhan siapakah yang bisa aku datang untuk cerita isi hatiku. Tuhan akhirnya kirim. Waktu dia cerita dan berdoa, akhirnya Tuhan jawab doanya. Jadi kan ada lagu doa Tuhan sejauh doa. Amin. Terus apa di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi dimanapun saudara berada, situasi yang sulit, terutama ini yang kuliah nih, ya kan? Kalau ketemu orang, terus sudah gitu teman-temannya atau yang kerja kantoran, ketemu orang, terus orang yang ada yang sirik sama saudara, ingat, ada siapa? Ada Tuhan. Kita nggak tahu naik angkot, kita nggak tahu naik busway, kita nggak tahu naik apapun, nggak tahu ada penjahat apa enggak. Tapi kalau kita berdoa minta perlindungan Tuhan, maka orang yang jahat pun diubah, tidak akan melakukan yang jahat sama kita. Amin. Itulah doa mengubah segalanya. Jadi yang pertama kalau ada masalah apa? Datang dengan doa. Yang kedua, kita ingat harus berani bersaksi dengan perkataan perbuatan kita. Karena Tuhan yang memberi keberanian. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam hidup kita yang takut menjadi berani. Jadi pertama doa mengubah segalanya, yaitu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, doa mengubah segalanya karena yang takut menjadi berani. Ya kan? Nah ini firman Tuhan. Bahkan kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang memberikan keberanian. Amin. Mari kita berdoa.